Jadi sekali lagi saya katakan bahwa memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Seek, memboikot Darul Mansurnya Yusuf Mansur adalah bentuk perlawanan, bentuk kritikan yang menurut saya hari ini paling efektif dan efisien. Terbukti ruang gerak dia makin sempit, teman-teman. Ruang kemudian untuk dia mengeksploitasi orang-orang semakin sedikit. Kenapa saya katakan eksploitasi? Karena begitu gitu, mengajak orang berbisnis, lalu ketika kemudian orang-orang sudah menyetorkan sejumlah uang, bisnisnya mangkrak. Investasi batu bara mangkrak, Hotel City mangkrak, Paytrain mangkrak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid dari Toibah TV, channel YouTube Pak Darso Arif. Silakan teman-teman juga kunjungi dan bantu beliau dengan men-share video-video dari beliau. Kemarin Toibah TV mengupload sebuah video. Daku Yusuf Mansur banting harga. Dunia si bos warung stick ini makin sempit. Ya, seperti yang kita ulas kemarin dan video-video sebelumnya, yang mana kemarin saya memposting mengenai dampak di boikotnya KFC, di mana sampai hari ini ternyata masih berdampak, yang mana ini cukup signifikan sampai menelan kerugian ratusan miliar, teman-teman. Dan ini mungkin kerugiannya akan terus berlanjut, teman-teman. Maka kemudian saya menganjurkan kepada teman-teman untuk kemudian memberi sanksi sosial kepada Yusuf Mansur, yang mana kita ketahui Yusuf Mansur ini punya saham di warung Stick and Seek. Memberi sanksi sosial kepada Yusuf Mansur dengan cara memboikot segala bisnis-bisnis dia gitu, ataupun segala perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Yusuf Mansur gitu. Misalnya warung Stick and Seek, bebek goreng Haji Slamet, yang mana kita ketahui sendiri bahwa beredar luas banyak Yusuf Mansur mengatakan bergabung di warung Stick and Seek sejak tahun 2010. Bahkan Darul Quran pun tidak terlepas dalam hal ini, apalagi Darul Mansur gitu, di mana saya pernah mengatakan dalam video saya yang mana ketika itu membahas Darul Quran bahwa bagaimana bisa kita menyekolahkan anak kita di sebuah sekolah yang mana kita ketahui bahwa penanggung jawab sekolah tersebut, pendiri dari sekolah tersebut, orang yang menginisiasi berdirinya sekolah tersebut punya banyak masalah. Ditambah lagi sekolah tersebut sangatlah mahal. Bahkan pernah kita ulas secara detail uang SPP semesteran dan segala macam, biaya tempat tinggal dan segala macam. Itu kalau di total-total lebih mahal biaya kuliah ketimbang biaya sekolah di sana, bahkan untuk setingkat SD, SMP, SMA, teman-teman. Saya tidak tahu kualitas seperti apa yang mereka berikan sampai kemudian berani menarik biaya semahal itu gitu. Dan ini tertulis Daku Yusuf Mansur banting harga gitu. Jadi sekali lagi berbicara Darul Quran ataupun Darul Mansur yang diinisiasi atau didirikan atau apapun itu, intinya ada Yusuf Mansur di sana sebagai penanggung jawab. Saya sarankan kepada teman-teman untuk kemudian carilah sekolah lain yang menurut saya masih lebih berkualitas gitu, lebih terjangkau, jelas gitu, ketimbang mau ibaratnya sederhananya mau menyekolahkan anak kita di tempat di mana orangnya sendiri punya banyak masalah gitu. Jangan sampai kemudian keluarga kita ikut-ikutan terseret masalah, teman-teman. Baik, kita simak video dari Toibah TV berikut ini, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darso Arif Bakuama di sini di Toibah TV. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Juni 2025. Saudara-saudara, setelah video saya yang terakhir kemarin ditayang, Pak Abdullah dari Malaysia, lagi-lagi Pak Abdullah dari Malaysia, itu mengirimkan saya sebuah opini dia tentang Yusuf Mansur. Dia menulis seperti ini: kehidupan Yusuf Mansur ini, dia hanya merasa senang 1 jam di dalam 1 hari. Dia hanya mengenal 10 orang di dalam 10.000 orang. Dia cuma boleh pergi ke sedikit tempat dari sekian banyak tempat. Orang banyak mengenal dia, tapi dia sudah tidak mengenal orang. Artinya, kehidupan Yusuf Mansur
sudah sangat sempit. Dialah sendiri yang menciptakan kesempatan itu. Sebagai bukti dari pernyataan itu, Pak Abdullah menulis, dulu dia berdiri di hadapan banyak orang ketika dia berceramah, tetapi sekarang dia terpaksa menghindar dari orang-orang itu semua. Dulu dia pergi ke banyak tempat, tetapi sekarang sudah tidak boleh pergi lagi, karena dia mengambil banyak uang orang di banyak tempat. Begitu Pak Abdullah menyampaikan opininya tentang keadaan Yusuf Mansur sekarang. Ya, ini juga pernah kita bahas sebenarnya teman-teman. Ini juga kita pernah bahas bahwa sebenarnya Yusuf Mansur ini hanya berpura-pura saja tidak terjadi apa-apa gitu. Baik itu ketika diwawancarai oleh channel TV, baik itu ketika diwawancarai oleh konten kreator atau diberitakan, saya yakin orang ini hanya pura-pura saja seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya kritikan-kritikan terhadap Yusuf Mansur, komentar-komentar terhadap Yusuf Mansur ini sangat berdampak sekali gitu. Mulai dari jadwal sudah semakin tidak terlihat dia mengisi kajian, akun Instagramnya yang pengikutnya jutaan namun komentarnya dibatasi. Kelihatan betul bahwa komentar di Instagramnya itu dibatasi sekali karena komentarnya sangat sedikit dan semuanya itu terlihat seperti bot sebenarnya teman-teman. Saya tidak menuduh bahwa dia menggunakan buzzer, tidak, tapi mungkin dugaan saya itu adminnya atau siapapun itu yang mengelola akun Instagram Yusuf Mansur New menghapus komentar-komentar kritikan, karena di situ paling hanya komentarnya beberapa gitu, tapi semuanya pujian dan ya kayak bot intinya. Lalu kemudian di akun Twitter Yusuf Mansur juga gitu, kalau tidak salah pengikutnya juga 2 jutaan gitu. Tapi setiap postingannya itu yang like paling 1-2 biji gitu, 1-2 orang gitu, hampir nggak ada gitu. Begitu dia mengupload sebuah foto yang pro dan kontra, misalnya kemarin mengenai Maxim Bouter, yang mana Yusuf Mansur mengomentari pernikahan Luna Maya dan Maxim Bouter, itu viral. Tapi isinya ya mohon maaf, hujatan semua gitu, kritikan semua gitu, ejekan semua. Jadi terima tidak terima, mau nggak mau, fakta bahwa Yusuf Mansur sudah tenggelam, ini terjadi teman-teman. Jadi mungkin kita melihat hari ini bahwa dia belum tersentuh hukum, tapi percayalah teman-teman bahwa perjuangan teman-teman, share-sharean dari teman-teman, komentar-komentar, kritikan dari teman-teman itu sangat berdampak gitu. Apalagi kemudian kita akan terus menyuarakan ke depan, ini kita akan terus menyuarakan untuk kemudian memboikot semua bisnis-bisnis Yusuf Mansur. Ini yang sekarang yang baru kita ketahui dengan jelas bahwa Yusuf Mansur bergabung di Warung Group, yaitu Warung Steak and Shake, Bebek Goreng Haji Slamet, dan juga ada X-Gym di sana. Jadi terus untuk kemudian kita menyuarakan, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur teman-teman. Ini adalah bentuk perlawanan kita untuk saat ini yang menurut saya paling efektif dan efisien. Saya memperkuat opini Pak Abdullah ini. Kita memang saat ini bisa menyaksikan bahwa Yusuf Mansur sudah tidak dapat lagi panggung, baik secara offline maupun di layar televisi kita. Kita juga mungkin pernah tahu bahwa sejak tahun 2015 sampai beberapa tahun kemudian, Yusuf Mansur selalu menyewa Masjid Istiqlal untuk memberikan kajian-kajian, menurut dia kajian-kajian setiap bulannya. Tapi beberapa tahun terakhir sudah tidak ada lagi kegiatan dia di Masjid Istiqlal. Tidak ada lagi kita melihat Yusuf Mansur mengajak orang untuk berbisnis, berpatungan, berinvestasi, atau membeli apa, sudah tidak kita lagi melihatnya lagi. Bahkan sampai Warung Steak and Shake, usaha milik dia, itu pun tidak lagi dia tampil di media, baik media dia sendiri maupun orang-orang yang terkait dengan dia untuk mempromosikan usaha dia itu. Ya, ini juga sempat kita bahas teman-teman bahwa di waktu lalu, Yusuf Mansur bahkan di sela-sela ceramah dia sering membicarakan Warung Steak and Shake. Omsetnya, jumlah karyawan, pajaknya, dan segala macam. Intinya tentang Warung Steak and Shake. Bahkan beliau sering kali terlihat menggunakan kaos bertuliskan Warung Steak and Shake. Bahkan Wirda Mansur pun beberapa kali terlihat terekam video sedang kemudian menyampaikan entah tausiah atau apapun, ini saya tidak peduli, yang jelas sedang berbicara itu di Warung Steak and Shake teman-teman, mengunjungi Warung Steak and Shake.
Tapi begitu kemudian suara-suara boykot warung Stick and Stick, suara-suara mengenai Yusuf Mansur dan warung Stick and Stick ini muncul di dunia maya, muncul di sosmed, kemudian ada beberapa yang viral. Ini Yusuf Mansur kayak seolah-olah kayak mundur perlahan gitu, kayak takut sekali gitu, kayak takut bisnisnya atau warung Stick and Stick ini terdampak gitu. Dengan segala sepak terjang dia gitu, dengan segala masalah-masalah yang menyeret nama dia gitu, investasi batubara, Moya Vidi, Hotel City, dan banyak yang lainnya teman-teman. Saya pikir mungkin ini dilakukan oleh Yusuf Mansur, dugaan saya teman-teman, ini agar kemudian bisnis-bisnisnya ini tidak terdampak gitu. Makanya kemudian kalau teman-teman perhatikan hari-hari ini, itu Yusuf Mansur mulai berhenti gitu, berbicara mengenai usaha-usaha dia gitu. Karena mungkin itu satu yang saya lihat, dugaan saya itu mungkin dia takut bisnis-bisnis dia yang ketika dia sebutkan namanya itu ikut terdampak gitu atas ulah-ulah dia di masa lalu gitu. Ini kan sebenarnya masalah-masalah yang dia buat sendiri teman-teman. Itu artinya seperti apa yang disebutkan oleh Pak Abdullah di opini dia ini, bahwa Yusuf Mansur itu memang ruang lingkup dan gerakannya makin menyempit, dunia dia makin sempit. Yusuf Mansur itu saat ini saudara-saudara, dia masih bebas berimprovisasi di Instagram milik dia. Kita tahu Yusuf Mansur itu punya cukup banyak pengikut di Instagram dia yang bertitel Yusuf Mansur New. Kita semua bisa melihatnya. Dia memiliki pengikut yang tidak sedikit, sebanyak 2,6 juta orang. Karena jumlah pengikut sebanyak inilah yang kemudian banyak orang percaya bahwa apa-apa yang dia jual atau dia sampaikan itu laku dibeli atau minimal banyak ditonton orang. Tapi apakah dengan pengikut sebanyak itu, apa-apa yang diposting oleh Yusuf Mansur di Instagramnya itu mendapat tanggapan yang banyak juga? Saya rasa tidak. Jadi pengikut yang berjumlah 2,6 juta ini bertolak belakang dengan interaksi yang diberikan masyarakat ketika Yusuf Mansur memposting sesuatu materi di Instagramnya. Akhir-akhir ini saudara-saudara, kita melihat di Instagram Yusuf Mansur tidak ada pola tertentu atau konsep tertentu yang dia publish. Terakhir dia lebih banyak memposting soal banyak hal yang terkait dengan bola, dengan kesebelasan nasional kita. Sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan status dia yang oleh banyak orang disebut dia sebagai ustadz atau motivator. Saudara-saudara, ada dua postingan Yusuf Mansur di Instagramnya yang selalu oleh adminnya itu ditempatkan di bagian paling awal atau paling atas. Dua materi postingan ini walaupun sudah diposting lama, tetapi mendapat interaksi yang sangat minim sekali. Yang saya maksud di sini adalah postingan dia soal dibukanya pendaftaran peserta didik baru atau PPDB Pesantren Darul Mansur. Di dua postingan teratas itu ada menampakkan dua orang santri, yang putra dan yang putri. Kita melihat di situ postingan yang sudah lama sekali. Pertama diposting pada 16 November 2024. 16 November 2024. Di situ Yusuf Mansur memperkenalkan Darul Mansur dan mengajak orang tua untuk mendaftarkan anak mereka di pesantren Darul Mansur. Di postingan pertama terlihat seorang santriwati, itu Yusuf Mansur memperkenalkan gak harus mahal daftar di Darul Mansur aja. Uang masuk all in 7 juta dan SPP, makan dan asrama itu hanya 799.000 rupiah. Postingan pertama itu mendapat like sebanyak 649, kemudian dikomentari oleh 165 orang. Postingan kedua juga sama, menggambarkan seorang santri laki-laki juga mengajak orang untuk masuk ke Darul Mansur dengan
biaya yang sama, biaya masuk hanya 7 juta dan biaya per bulan SPP, makan dan asrama 799.000. Ini adalah angka yang sangat jomplang bila dibanding dengan keadaan sebelum tahun 2020, di mana Yusuf Mansur mematok masuk pesantrennya itu biayanya tidak kurang dari 20 juta dan biaya per bulannya juga tidak kurang dari 2 juta. Di postingan kedua ini sama, mendapat interaksi dan yang tidak jauh berbeda dari postingan yang pertama. Ini diposting malah lebih dahulu, yakni pada ini postingan yang terbaru, yakni pada 15 Januari. Jadi yang satu diposting 26 November dan satu diposting pada 26 November 2024 dan yang terakhir diposting tanggal 15 Januari 2025 dan mendapat interaksi yang sangat sedikit sekali. Dari kedua postingan Yusuf Mansur di IG-nya terkait dengan penerimaan santri untuk Darul Mansur ini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu boleh menengok komentar di situ. Setelah berbulan-bulan memposting materi ini, ternyata hanya mendapat komentar tak sampai 200 orang, 200 komentator, dan bahasa yang dipakai oleh para komentator di situ sangat mengerikan. Contohnya ada yang bilang hati-hati untuk para orang tua. Bahkan ada yang memakai bahasa yang titik-titik rak sekebon. Begitu. Bahaya ini orang, hati-hati. Hati-hati. Ya, intinya teman-teman, netizen mulai paham. Masyarakat mulai mengerti bahwa tidak semua kemudian orang yang mau dipanggil ustadz itu bisa diikuti gitu. Buktinya Yusuf Mansur gitu. Kita selama ini sudah memanggil dia ustadz gitu, Ustadz Yusuf Mansur gitu. Tapi kenyataannya yang terlihat adalah banyak sekali mengecewakan orang, teman-teman. Banyak sekali membuat orang sakit hati gitu. Banyak sekali kemudian membuat orang menangis gitu. Kalau teman-teman tidak percaya, silakan di-scroll video saya. Kemarin ada yang berkomentar begini bahwa Bang Khalid ini sudah membahas tentang Yusuf Mansur sejak 2021. Ya memang gitu. Karena memang korbannya banyak sekali, teman-teman. Ini belum kita up semua ini. Banyak sekali masalah yang kemudian menyeret nama Yusuf Mansur. Banyak sekali narasumber-narasumber yang kami wawancarai itu menangis karena Yusuf Mansur gitu. Di sini secara tegas saya katakan begitu, karena memang mereka menyebut nama Yusuf Mansur gitu. Bahkan sudah saya anggap template kata-kata mereka gitu. Kalau tidak ada Yusuf Mansur di sana, saya tidak mungkin bersedekah, Mas. Kalau tidak ada Yusuf Mansur di sana, saya tidak mungkin kemudian berinvestasi, Mas. Kalau tidak ada Yusuf Mansur di sana, bagaimana mungkin saya percaya mau kemudian bergabung dengan bisnis tersebut? Sementara saya tidak tahu persis bisnis tersebut gitu. Dan sekali lagi saya katakan kepada teman-teman, berhenti untuk menyalahkan investor gitu. Karena Yusuf Mansur, saya sudah upload beberapa video dia gitu, di mana dia mengatakan, sudahlah, nggak paham, nggak apa-apa, ikuti saja gitu. Ikuti saja, nanti kita yang bimbing, nanti kita yang ini, bla 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 segala macam. Ternyata omong kosong, bullshit. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa memboikot Yusuf Mansur, memboikot bisnis-bisnis Yusuf Mansur, memboikot warung Stick and Seek, memboikot Darul Mansurnya Yusuf Mansur adalah bentuk perlawanan, bentuk kritikan yang menurut saya hari ini paling efektif dan efisien. Terbukti ruang gerak dia makin sempit, teman-teman. Ruang kemudian untuk dia mengeksploitasi orang-orang semakin sedikit. Kenapa saya katakan eksploitasi? Karena begitu gitu, mengajak orang berbisnis, lalu ketika kemudian orang-orang sudah menyetorkan sejumlah uang, bisnisnya mangkrak. Investasi batu bara mangkrak, Hotel City mangkrak, Paytrain mangkrak, tabung tanah mangkrak, umroh merdeka mangkrak, Moya Fidi mangkrak. Lalu kita mau percaya seperti apa lagi orang seperti ini gitu? Jadi terakhir saya mau katakan bahwa tetap untuk kemudian menyuarakan, memboikot Yusuf Mansur, memboikot semua apapun yang berhubungan dengan Yusuf Mansur, baik itu bisnis dia atau apapun itu, memboikot warung Stick and Seek. Saya Al Walid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung Stick and Shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana.
Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program mulia video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi Paytren kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program moya video kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si ujuk kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar sampai mana kau kabur. Akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena